Hello brother, welcome to my first video. Pada kesempatan kali ini gue mau share beberapa tips seputar suara. Nah, suara yang bagus itu suara apa sih? Suara bagus itu kata orang-orang sih yang udah ada bakat sejak lahir. Jadi orang yang punya bakat saja yang punya suara. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai bakat berlebih dalam suara? Apakah suaranya akan selalu jelek gitu? Sama sekali enggak. Jadi kita ini bisa melatih suara kita. Tergantung bagaimana kita bertekad dalam melatih suara tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau share beberapa tips gimana sih biar suara kita ini merdu ketika bernyanyi. Hal pertama yang harus lo ingat dan harus diingat-ingat selalu ya. Pastikan suaramu ini sehat. Ya jelas lah, sehat. Gimana mau menyanyi, mau memaksimalkan suara, sedangkan suara saja tidak ada. Makanya kita perlu adanya penjagaan. Terus gimana sih untuk menjaga suara kita? Nah, hal yang harus lo ingat bahwa kita ini harus bisa mengatur suara kita dengan tidak berteriak gak jelas. Kita harus mengistirahatkan suara kita, harus minimalisir perkataan kita agar kita ini tidak kecapean dalam berbicara dan bersuara. Karena kita ini perlu istirahat, apalagi di dunia kerja kita ini yang kita ini sibuk dan kita capek kan. Kemudian makanya kita harus menjaga suara kita dengan mengistirahatkan suara kita. Tips yang nomor 2 adalah menjiwa ketika bernyanyi atau menikmati ketika bernyanyi. Karena kalau nyanyi saja sudah dinikmati, otomatis kita akan bisa memaksimalkan suara kita. Begitu dengan pengalaman pribadi saya. Ketika itu saya pernah dipaksa bernyanyi. Dan pada saat itu gue lagi nggak mood ketika bernyanyi. Alhasil apa? Ya saya nggak bisa memaksimalkan suara saya. Makanya kita perlu memaksimalkan suara kita. Kemudian tips yang nomor keempat yaitu santai dalam bernyanyi. Hal ini sangat berpengaruh ya dalam menyanyi. Karena ketika kamu bernyanyi santai, otomatis kamu akan dapat menyentuh nada tinggi turunnya nada tersebut dengan mudah. Hal ini juga berpengaruh kepada para pendengar yang mereka ini akan menularkan gugup itu. Gimana kalau kita nggak santai gitu, kalau kita nyanyinya gugup atau kita belum hafal, kan akan menularkan kepada para audiens yang nggak niat gitu mungkin mendengarkannya. Nah, makanya itu penting kita dalam mensantaikan, mengejoykan kita untuk bernyanyi. Kemudian tips yang nomor ketiga yaitu jangan sampai ketika lo nyanyi ini mau maksa gitu. Misalkan kamu nih nyanyi pakai power yang terlalu tinggi gitu, pakai power yang tinggi yang bagi kita ini nada terlalu tinggi gitu kan, nggak kuat gitu suaranya. Nah, ini sangat berpengaruh bagi para pendengar, jika orang lain mendengar kita nyanyinya terlalu memaksakan, yang kan orang lain kan dengar gimana gitu kan ya. Nah, jadi kalau nyanyi ini kita jangan sampai memaksakan diri, jangan pakai nada-nada yang terlalu tinggi yang sekiranya kita ini nggak mampu gitu, nggak bisa gitu. Jadi tips yang nomor ketiga adalah tidak memaksa dalam menyanyi. Kemudian tips yang nomor 5 adalah keterampilan vokal atau biasa disebut dengan skala vokal. Ya dimaksud di sini yaitu kita mengetahui naik turunnya daripada nada tersebut. Jadi kita punya basic ketika kita nyanyi ini kita bisa bagus gitu. Jadi sehingga menciptakan lagu ini kan lebih harmonis, lebih enak untuk didengar. Nah, terus gimana sih cara untuk menerapkan keterampilan daripada vocalizing itu, daripada skala vokal itu? Yaitu dengan cara kita ini dengan latihan. Cara ini biasa disebut dengan solfa, yaitu yang do re mi fa sol la si do yang biasa orang-orang katain itu. Nah, hal yang terpenting yang harus lo lakuin, yang harus lo ingat-ingat yaitu lo tuh tekan dalam belajar ketika skala vokal. Karena bagi orang-orang yang bersungguh ya nggak ada kemungkinan untuk mustahil. Bagi orang yang bersungguh-sungguh nggak ada kemustahilan untuk meraih apa yang dia inginkan. Maka bersungguh-sungguhlah, berlatihlah dengan tekun ketika belajar skala vokal. Kemudian tips yang selanjutnya yang nomor 7 yaitu jangan sampai kita buta nada. Caranya gimana? Ya kita harus hafal nadanya itu dengan sehafal-hafalnya. Hal ini sering kali para penyanyi
alami ketika ketika mereka ini ketika sudah di panggung mereka lupa nadanya. Begitupun juga dengan apa yang saya alami ketika itu saya lagi sedang di panggung dan saya lupa nadanya. Jadi ketika saya lupa ini, otomatis pikiran ini omset ini langsung terfokus kepada nada apa ya kok lupa gitu. Jadi kan kita jadi nggak konsentrasi ketika nyanyi gitu. Nah ini berpengaruh kepada suara kita. Jadi kita nggak santai, nggak rileks gitu. Dan tips yang terakhir yaitu artikulasi pengucapan dalam bernyanyi. Cukup sih untuk memperjelas suara kita, untuk memperjelas kata-kata kita dalam bernyanyi. Itu kan buat orang kan lebih memahami gitu kan ya. Jadi pembentukan itu mempengaruhi daripada suara kita. Jadi ketika kita mendengar orang berkata ngomong gak jelas gitu, itu kan gak jelas itu ngomong apa gitu kan ya. Kalau misalkan kita ada menggunakan nyanyi ini dengan artikulasi jelas, mungkin kan gak enak gitu kayak kan gitu gak enak gitu. Tapi sekiranya kita menggunakan artikulasi yang tepat dalam menyanyi, mungkin orang-orang kan enak gitu, lebih bagus. Jadi otomatis mempengaruhi suara tersebut. Contohnya kayak I need somebody to know, somebody to heal, somebody to help, somebody to know. Itu kan enak dengarnya gitu ya. Jadi kan kita nih otomatis kalau artikulasi lebih enak, yang lebih tajam gitu, lebih sempurna kan orang-orang juga pasti enak gitu dengarnya. Nah itu daripada kita harus membaguskan artikulasi dalam pengucapan kita. Itu guys, rangkaian tips yang bisa gue share pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Dan jika lo suka daripada video gue, follow gue di Instagram kali ini. Dan terima kasih telah menonton video pertama kali gue ini. Dan terima kasih, sampai jumpa.